itu fluktuasi naik turun ya, dia bisa 14%, dia bisa 20%, bahkan dia juga bisa minus 5%, itu disebut efek ekuitas atau instrumen saham ya. Nah, jadi teman-teman di dalam Carling Promix ada 3 instrumen, ini saling menyeimbangkan ya, jadi daya tarik kita di investasi pada produk ini adalah kebijakan investasi mulai dari 10% sampai 90%, jadi penyesuaiannya sangat fleksibel. Ini nanti akan diatur, dikelola oleh manajer investasi dari Sentral Asia Raya. Oke, nah kita lihat lebih jauh lagi, ada biaya-biaya yang ada di produk ini, ada 3 biaya. Akuisisi, asuransi, dan administrasi. Akuisisi dikenakan langsung kepada premi setiap kali kita bayar sampai dengan 5 tahun ya, premi kita 5 tahun ya, kita kena akuisisi ya. Nah kemudian asuransi, asuransi ini biayanya sesuai dengan usia tertanggung, semakin bertambah usia, bertambah pula biaya asuransinya. Dan biaya asuransi ini dikenakan terus sampai usia 74 ya. Begitu juga dengan biaya administrasi, nilainya adalah Rp25.000 flat per bulan. Tetapi 2 biaya ini itu dihitung dengan satuan unit. Jadi nanti akan dikonversi dulu dengan berapa harga NAB-nya dan berapa unit yang dipotong menjadi biaya begitu ya. Kita akan lihat contohnya nanti. Nah, ini teman-teman juga sudah tahu ya. Saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi ketika kita bayar premi Rp350.000 sampai Rp1.000.000, maka uang tersebut akan kepecah 2 ya, terbagi 2, sebagian menjadi investasi, sebagian lagi menjadi biaya akuisisi. Dan alokasi investasi kita cukup besar nilainya ya. Ini anggap saja seperti celengan investasi kita ya. Dan biaya akuisisi ini sendiri sebenarnya sebagian besar dikembalikan lagi kepada kita dalam bentuk marketing plan atau komisi sebagai agent. Jadi sayang banget kalau teman-teman sudah ikut 3i malah menutup mata, hati, pikiran, dan telinga untuk menjadi agent ya. Justru inilah uang yang nilainya cukup besar yang teman-teman bisa terima nanti sebagai bonus atau komisi ya. Oke, jadi sekali lagi tidak semua uang premi Bapak Ibu masuk menjadi investasi ya, hanya sebagian saja ya. Karena jangan lupa ini adalah produk asuransi jiwa. Bapak Ibu sudah memiliki asuransi jiwa senilai 21 juta sampai 60 juta rupiah. Adapun tahun ke-6 ini Bapak Ibu bisa abaikan ya, karena kita premi di 3i hanya 5 tahun saja. Jadi jangan artikan bahwa di tahun ke-6 nilai investasinya menjadi 100% ya. Tidak seperti itu ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu abaikan yang ini. Ya, kalau di konvensional CAR, Carling Promix-nya bayar preminya bisa nyampe 10 tahun. Nah, itu baru ini berlaku. Tetapi di 3i Network ini tidak berlaku ya. Supaya Bapak Ibu tidak pusing, abaikan saja ya. Nah, konsep dari investasinya sendiri Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa di sini ketika pemegang polis bayar premi, maka setelah dikurangi biaya akuisisi, alokasi investasi itulah yang dari 40% sampai 95% dibagi dengan harga NAB, maka Bapak Ibu memiliki unit. Jadi sesungguhnya arti dari unit link itu karena Bapak Ibu memiliki jumlah unit. Jadi investasinya dalam bentuk unit. Nah, Bapak Ibu mengumpulkan unit demi unit setiap bulan lewat bayar premi yang Bapak Ibu lakukan setiap bulan ya. Nah, unit-unit ini akan terkumpul makin lama makin banyak seiring Bapak Ibu bayar premi terus-menerus selama 5 tahun. Nah, kemudian setiap bulannya ada biaya administrasi dan asuransi yang akan mengurangi jumlah unit. Sampai kapan biaya ini? Selama polis masih hidup ya. Jika masih ada saldo investasi sampai usia 74, nah maka biaya ini akan terus dikenakan ya, memotong. Tidak besar, jangan khawatir ya, biayanya tidak besar ya, relatif kecil ya. Nah, kemudian satu saat ketika Bapak Ibu ingin mengambil uang, nah maka sebenarnya jumlah unit Bapak Ibu ini yang akan istilahnya itu dijual. Jadi kalau kita di awal kita beli, di akhir kita jual begitu ya. Sebagian unit dijual dikali dengan harga NAB, maka keluarlah rupiah. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu melihat SMS rupiah ya, biasa setiap bulan kalau bayar premi kan dapat SMS. Saldo Anda saat ini sekian rupiah. Itu sebenarnya Bapak Ibu, perusahaan membantu Bapak Ibu untuk membaca berapa rupiah yang Bapak Ibu miliki kalau saat itu Bapak Ibu jual.
Jadi bukan angka realnya ya, angka realnya Bapak Ibu tetap pegang unitnya begitu ya. Oke, sekarang kita lihat apa itu NAB. Nah, jadi kenaikan investasi kita, naik turunnya investasi, itu dipengaruhi oleh harga satuan unit ya, atau NAB, nilai aktiva bersih. Ini panjang sekali, Bapak Ibu bisa baca ya. Saya lebih suka versi yang pendek saja. NAB adalah satuan harga per unit. Jadi kalau Bapak Ibu beli emas 1 gram tuh berapa rupiah Pak? Seperti itu ya. Nah, kalau beli unit link, kalau investasi di unit link, maka pertanyaannya adalah berapa harga per unitnya atau NAB-nya berapa? Itu istilahnya. Singkatannya dari nilai aktiva bersih ya. Jadi harga inilah yang naik turun, sama seperti harga emas sifatnya naik turun begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi proposal berikut ini. Ini Bapak Ibu penting ya, bagi yang belum pernah dijelaskan oleh agennya, minta dijelaskan ya. Nah, ilustrasi ini kita bisa melihat usia tertanggung 3 tahun, ini contoh. Biaya asuransi tahun ke-1-nya 29.000 ya. Dan jika Bapak Ibu lihat nilai investasi ada yang rendah 6%, 14%, 20%. Ini sebenarnya adalah sebuah ilustrasi di masa depan. Jadi maksudnya gini. Ini adalah alat bantu hitung ya. Semacam kalkulator begitu loh. Seandainya terjadi 6% per tahun, berapa sih angkanya? Begitu ya. Seandainya terjadi 14% per tahun, berapa sih angkanya? Seandainya terjadi 20% per tahun, berapa sih angkanya begitu ya. Nah, inilah angka yang akan dihitung oleh ilustrasi ini ya. Oke. Nah, kemudian tentu saja kepastiannya di masa depan kita tidak bisa pastikan sekarang. Karena belum terjadi ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, tapi kita akan menghitung dari mana asal hitung-hitungan angkanya. Nah, pertama premi 1 tahun kita masukkan. Kemudian dikurangi dengan biaya dalam 1 tahun ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada akuisisi, administrasi, dan asuransi ya. Kita jumlahkan semua. Dan kemudian kita kurangi dari premi yang masuk ya. Ketemulah nilai tunai sebelum kenaikan NAB. Ya, Bapak Ibu tinggal kurangi ya. Dan kemudian seandainya terjadi kenaikan NAB, misalkan kenaikannya terjadinya 6%. Nah, jika terjadi kenaikan NAB 6%, maka tinggal tambahkan 6% ke sini ya. Jadi angkanya 1431. Ya, ini kita asumsi kenaikannya 6% ya. Nah, tetapi Bapak Ibu jangan lupa yang dipegang sebenarnya adalah unit. Nah, jadi kalau kita menghitung unit adalah dari rupiah yang masuk ya. Jadi sebenarnya dari sini nih kita sudah hitung berapa unit ya. Nah, tapi ini contoh hitungan supaya mudah aja. Nah, maka kalau kita ambil angka akhirnya dibagi dengan harga unit. Nah, maka ketemu berapa unit yang kita pegang. Nah, jadi seandainya harga unitnya 2.800, nah maka total unitnya 511 ya. Nah, kemudian seandainya harga unitnya naik, nah maka akan estimasi rupiahnya kita bisa hitung. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan SMS dalam SMS dari asuransi KAR, itu kan dalam rupiah. Itu sebenarnya perusahaan bantu menghitung berapa jumlah unit yang Bapak Ibu punya apabila dikalikan dengan harga rupiah, harga unit saat itu. Nah, ketemulah berapa rupiah. Ya, jadi tidak perlu terlalu khawatir melihat angka-angka rupiahnya karena dia selalu naik turun. Ya. Jadi sekali lagi rupiah ini sebenarnya bukan angka realnya. Karena ini hanya estimasi saat ini. Maksudnya begini Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu belum tarik tunai, rupiah itu belum terjadi gitu loh. Itu baru sama kayak misalkan Bapak Ibu punya emas 10 gram. Harga pasar sekarang berapa rupiah? Nah, Bapak Ibu coba hitung-hitung kan. Wah, kalau saya jual harganya laku berapa nih gitu kan. Ya, tapi kalau nggak dijual kan Bapak Ibu tetap pegang emasnya. Prinsipnya sama. Kalau nggak ditarik tunai ya Bapak Ibu pegang unitnya nih. Nggak kemana-mana kok gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Kalau memang Bapak Ibu melihat harganya sekarang sedang turun atau mungkin besok naik ya. Ketika naik jangan terlalu senang juga. Ketika turun jangan terlalu khawatir juga ya. Karena ini belum angka sebenarnya.
Ketika tarik tunai terjadi, baru jadi angka sebenarnya ya. Oke, nah ini berarti selisihnya kenaikannya 20% ya, kalau kita hitung ya. Dan ini adalah contoh portofolio. Jadi kalau Anda sudah bergabung di 3S, sebaiknya Anda pegang Mobis untuk bisa melihat nilai aktiva bersihnya, berapa kenaikannya, seperti itu kan. Nah, di sini kita bisa melihat ada potongan biaya. Nah, kalau Anda buka NAB history ya, atau transaksinya, Anda bisa lihat seperti ini, contohnya ya. Ini kita lihat periode 1 bulan kemudian, maka di sebelah kanan ini kita mau menghitung berapa biaya yang muncul. Nah, di sini kita bisa lihat biaya administrasi, biaya asuransi dalam polis ini ya, per bulannya sudah dihitungkan 4.000 sekian. Nah, maka jika dibagi dengan NAB yang terakhir ya, akan ketemu berapa unit pengurangannya. Nah, itulah yang mengurangi jumlah unit yang ada di sini ya. Ya, seperti ini ya. Ini dimasukkan ke sini. Nah, ini hampir 10 unit kurangnya. Oke. Nah, pertanyaannya yang biasanya timbul adalah, Pak, kalau saya sudah selesai bayar premi 5 tahun, berarti kan jumlah unit saya kan udah nggak nambah-nambah lagi nih. Nah, dengan adanya biaya setiap bulan, berarti kan jumlah unit saya berkurang dong. Nah, seperti ini nih, ini berkurang nih. Jumlah unitnya berkurang. Nah, apakah otomatis kalau jumlah unit berkurang itu saldo rupiah saya pasti berkurang? Belum tentu juga, teman-teman semua. Nih, contohnya dalam ilustrasi ini ya. Ini selisihnya 8 bulan kemudian. Nah, ternyata ketika jumlah unitnya berkurang, saldonya malah naik. Jadi sekali lagi teman-teman, nilai paling bawah rupiah nih, ini jangan ngelihat ke sini sebenarnya teman-teman ya, karena ini pasti setiap hari berubah-berubah nih. Setiap hari dia berubah-berubah loh. Coba perhatikan di Mobisnya. Dia kadang naik, dia kadang turun, dia kadang naik. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh harga NAB. Jadi secara real, angka yang sebenarnya Bapak Ibu pegang itu adalah jumlah unit. Ya. Artinya kalau memang jumlah unit Bapak Ibu berkurang karena sudah 5 tahun, juga jangan khawatir berlebihan, karena ujungnya akan tetap dipengaruhi tergantung dari nilai NAB-nya. Ya, besok juga harganya tembus 3.500. Kapan? Ya, kita lihat ya. Kan belum terjadi. Beberapa waktu ke depan bisa saja 3.500 bahkan 4.000 ya. Oke, dan sebagai investasi yang real, yang sah ya, yang legal, maka pasti ada laporan kinerja. Nah, disebut dengan fund fact sheet ya. Dan laporan kinerjanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada informasi berapa dana yang dikelola sampai dengan sekarang ya. Kinerja Karing Promix tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu lihat nih. Bisa aja dia dalam 1 tahun kenaikannya 14% ya. Bisa aja cuma 9%, cuma 8%. 2018 malah nggak nyampe 1%. Ya, bahkan minus 0,06%, hampir tidak ada kenaikannya. Nah, di 2015 minus 12%. Jadi investasi naik turun tuh biasa. Tidak perlu kita khawatir berlebihan ya. Ya, terus dan di sini kita bisa lihat juga bahwa banyak komposisinya, seperti diantaranya surat utang negara, obligasi, bahkan saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya baik ya. Nah, jadi uang Bapak Ibu ini aman. Kenapa? Karena dikelola dengan profesional, dengan baik ya, oleh perusahaan CHR. Laporan kinerjanya pun dikeluarkan setiap bulan, diupdate setiap bulan. Bapak Ibu bisa cek bagaimana sekarang, bagaimana besok ya. Sebulan sekali diupdate-nya laporan investasi ini. Jadi ditunggu aja, bisa dari website. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya. Oke. Nah, meskipun fluktuasi terjadi, tapi tetap saja tuh dalam jangka panjang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari 2006 sampai 2019 kenaikannya 222%. Jadi kalau di rata-rata dalam setiap tahunnya ya sekitar 15 sampai 17% per tahunnya. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Jadi kalau bisa dia naik terus, lalu dia bisa turun juga ya. Jadi nggak selalu naik terus gitu loh. Begitu juga nggak mungkin dia turun terus. Dia pasti naik, dia turun, dia naik, dia turun. Nah, tungguin aja jangka panjang. Nah, tapi sambil nunggu ini jangan cuma nunggu, jalankan bisnis 3i-nya sebagai agent, rekrut jaringan, bina jaringan, Bapak Ibu bisa nikmatin komisinya. Ya, jangan ditungguin, investasi biarin aja. Ya. Oke. Nah, terakhir adalah kesimpulannya dari Carling Promix ini,
Ada 3 hal ya. Yang pertama, apabila meninggal dunia sebelum usia 74 tahun, maka ahli waris akan mendapatkan santunan 21 juta sampai 60 juta tergantung premi pilihan ya, pilihan preminya. Nah, selain itu juga ditambah lagi nilai investasi yang berjalan. Jadi sudah berapa bulan, berapa tahun nih. Nah, itu ada tambahan nilai investasi ya. Yang menerima siapa? Ahli waris dari tertanggung. Nah, kalau sampai usia 75 masih sehat tertanggungnya, maka pemegang polis mendapatkan nilai investasi. Kalau UP-nya udah nggak dapat lagi ya, hanya apabila meninggal saja. Nah, kalau di tengah jalan mau berhenti, mau tutup polis, ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai investasinya, yang mendapatkan pemegang polis. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu tarik tunai sebagian. Ya, jadi bisa saja di tengah-tengah jalan butuh uang 1 juta, 2 juta, mau ambil silakan aja, tanpa harus menutup polis. Ya, baik, Bu Esther, seperti itu presentasi market produk ya, product knowledge dari Carling Promix. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya, agar bisa menjadi lebih jelas. Ya, baik Pak. Baik Pak Frans, terima kasih ya. Jadi sudah menjelaskan ya sedikit tentang bagaimana kinerja dari Carling Promix itu sendiri, dan sebenarnya NAB yang sekarang lagi naik turun itu sebenarnya ngaruh nggak sih Pak Frans dengan nilai investasi yang hari ini sedang marak, bahwa nilai investasinya turun ya, dengan nilai rupiah setelah dikonversi ternyata turun, dan itu bagi nasabah-nasabah itu sedikit meresahkan ya. Tapi kabar baiknya malam ini kita sudah mendengarkan penjelasannya bahwa nggak perlu dipusingin, karena itu yang kita pegang aset kita itu adalah unit link. Nah, mungkin sedikit ditekankan lagi Pak Frans penjelasannya supaya ini menjadi kabar baik ya, buat teman-teman. Jangan selama unit link-nya itu masih dipegang di tangan dan tidak ada pencairan dana atau pengambilan dana, maka jangan khawatir, ketika situasi normal kembali tentunya akan normal kembali dan nilai investasi kita akan melejit lagi. Silakan Pak Frans, mungkin akan sedikit tambahan lagi. Ya, seperti yang tadi Bu Esther sampaikan, kita nih teman-teman anggap deh kita permisalan ya. Kalau teman-teman beli emas, anggaplah ini baterai ya, tapi anggaplah ini emas. Nah, kalau teman-teman beli emas, teman-teman akan pegang emasnya kan. Jadi pertama mungkin teman-teman punya sejumlah uang yang disetor, diberikan kepada pedagang emas untuk membeli emas. Nah, katakanlah harga emas saat ini 400.000 kita beli. Nah, besok ternyata 350.000. Pertanyaannya, teman-teman sudah rugi belum? Ketika harga emas turun jadi 350.000, teman-teman sudah rugi belum? Belum. Kan emasnya dipegangin. Bukan emas-emas yang dagang ya, emas yang gitu ya. Emasnya kan dipegangin nih, 350.000 sekarang. Rugi nggak? Ya nggak rugi. Kalau Bapak Ibu jual emasnya pada saat harganya turun 350.000, itulah kerugian yang sebenarnya. Udah tahu harga lagi turun, kenapa dijual? Itu ya. Nah, lainnya sama juga ketika harga emas sedang naik, sekarang 500.000 nih. Oh, berarti sudah untung belum? Belum juga. Kalau emasnya masih dipegangin, belum dijual, belum untung. Unit link juga sama. Saat ini Bapak Ibu pegang berapa unit? 1.000 unit, 16.000 unit misalkan, kalau yang udah lunas bayar premi 5 tahun, itu sekitar berapa belas ribu ya, 16.000 lebih lah. Mungkin bisa lebih 20.000 atau berapa gitu ya. Nah, jumlah unit itu anggaplah ini anggaplah unit, kita pegang. NAB lagi turun. Lalu Bapak Ibu melihat Mobis atau melihat SMS. SMS biasanya di SMS atau di Mobis itu ada rupiah. Wah, rupiahnya dari 16 juta turun ke 14 juta. Wah, deg-degan gitu ya. Sebenarnya rupiah di dalam Mobis sama di dalam SMS itu adalah bantuan dari perusahaan untuk membantu Bapak Ibu menghitung. Kalau Bapak Ibu saat ini jual atau ambil duitnya semua, unitnya dijual semua, dengan kata lain ambil uang gitu ya, tarik dana begitu. Nah, rupiah itulah yang akan terjadi Bapak Ibu terima. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, waduh, kemarin 17 juta, kok sekarang 16 juta, kok jadi 15 juta setengah, waduh, uang saya habis. Nggak begitu ceritanya. Ya, ini sebenarnya teman-teman kita perlu sama-sama cermati ya.
Jadi memang kita perlu pahami product knowledge ini supaya Bapak Ibu tidak salah sangka atau salah menyampaikan. Yang kita pegang tuh sebenarnya jumlah unitnya. Nah, jumlah unit ini berkurang sedikit demi sedikit, iya. Karena apa? Karena biaya asuransi dan administrasi, tapi nggak gede kok, kecil, relatif kecil. Bahkan ketika harga NAB-nya nanti satu saat tambah lama tambah naik, biayanya menyusut. Kok bisa biayanya menyusut? Ya karena Rp25.000 itu akan dibagi dengan harga NAB. Jadi semakin besar harga NAB, maka biaya dibagi harga NAB yang makin besar, berarti kan hasil akhir dari biaya itu kan menyusut, betul ya? Jadi ketika harga NAB tambah naik, biayanya makin kecil. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Seperti itu Bu Esther. Ya, baik Pak Frans. Jadi teman-teman mengerti ya sekarang bahwa selama kita mempertahankan unit di tangan kita, kita pegangnya unit link ya. Jadi ada yang sampai wah ini kayaknya saya rugi nih. Saya mesti cepat-cepat tarik nih daripada nanti semakin menyusut. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Frans bahwa tidak seperti yang kita pikirkan karena yang kita pertahankan adalah seperti emas ya. Berapa gram di tangan kita kalau lagi turun, ya kalau pebisnis justru mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk top up lagi, beli emas sebanyak-banyaknya atau beli unit link sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah kesempatan terbaik, kesempatan emas bagi kita, apalagi kita kalau misalkan melihat ini adalah peluang bisnis, peluang untuk menambah investasi, ya belilah unit link sebanyak-banyaknya. Tapi jangan ditutup atau diambil. Ada yang kemarin bilang, wah bulan lalu, bulan Maret, itu investasi saya 16 juta. Bulan kemarin kok dicek udah jadi 15 juta. Kemudian turun lagi gitu loh, turun lagi. Nah, mereka sempat was-was. Nah, tapi kan malam ini sudah dapat pencerahan dari Pak Frans ya. Jadi, kalau Bapak Ibu belum paham, silakan konsultasi dan tanyakan kepada leader terdekat. Sebaiknya kita tutup atau kita malah top up. Ya, karena ini adalah berita baik. Saya sendiri pun melakukan top up ya untuk menambah unit link. Jadi ketika keadaan membaik lagi, tentunya saya pegang unit linknya lebih banyak. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Frans untuk penjelasannya dan sekarang kita akan masuk ke sesi testimoni. Ya, testimoni kali ini datang dari seorang leader Silver Agency ya dari Sukabumi ya. Ini beliau adalah mantan karyawan Garmen dan mengenal 3i Networks ini dari teman seprofesi, teman kerja ya. Dan apa sih yang membuat beliau bisa bergabung di bisnis ini? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, waktu dan kesempatan kita panggilkan Silver Agency kita malam ini Pak Arif Hidayat. Selamat malam Pak Arif. Ya, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah Bu, baik, sehat sentosa. Baik, Pak Arif, mohon maaf handphonenya di horizontal dimiringin seperti ini Pak. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif dan silakan bisa menceritakan 13 tahun bekerja sebagai karyawan dan aktivitasnya seperti apa, kesibukannya, dan mungkin secara singkat saja, dan bagaimana bisa mengenal 3i Networks ini dan memutuskan untuk bergabung. Ya, awalnya saya mengenal 3i ini di 2017 ya Bu, itu di 2017, tepatnya di bulan Desember waktu itu. Cuma waktu itu saya kenal program 3i ini dari teman saya satu kerjaan waktu itu. Saya kerja, ternyata teman saya itu udah gabung di program 3i ini. Itu waktu itu. Dan akhirnya teman saya itu namanya itu Pak Apip ya. Pak Apip memkenalkan program ini di 2017 di bulan Desember. Saya nggak langsung join Bu waktu itu di 2017 itu. Cuma teman saya itu ngajaknya mau nabung gitu kan. Mau nabung. Ayo Rip, kamu nabung di sini. Tapi akhirnya saya nggak percaya begitu aja itu kan. Karena yang saya rasakan itu selama kerja belasan tahun saya nggak suka menabung gitu kan, nggak suka menabung. Dan akhirnya itu di 2017 sampai di 2017 akhir Desember
saya nggak gabung di 2018 bulan Januari waktu itu saya nggak gabung juga. Nah, Pak Apip itu nyamperin saya lagi, Bu. Itu nyamperin saya lagi. Nah, saya juga nggak gabung lagi gitu kan. Saya nggak yakin gitu. Saya nggak tertarik di bisnis ini. Gitu, nggak tertarik. Nggak tertarik, di tabungannya pun nggak tertarik gitu. Nah, akhirnya di 2018 di bulan Februari, nah Pak Apip itu datang lagi nyamperin saya. Waktu itu nyamperin saya juga nggak percaya lagi gitu. Sampai ngejar-ngejar terus. Akhirnya beliau itu ngajak saya ke pertemuan ke pertemuan akhirnya saya itu diajak ke banyak top leader yang udah berposisi itu seperti Mbak Jenny itu banyak yang udah berposisi akhirnya saya di prospek di situ oleh top leader dan saya ditanya Bapak udah kerjanya di mana gitu kan saya kerja di pabrik Bu udah berapa tahun udah sampai belasan tahun Bapak punya tabungan nggak gitu kan enggak punya. Terus dia itu tersenyum gitu. Selama belasan tahun kok enggak punya tabungan. Akhirnya beliau menyadarkan saya waktu itu, oh bahwa penting sekali tabungan itu buat masa depan. Karena saya juga sadar waktu itu saya buka pola pikir saya bahwa tabungan itu penting karena saya itu enggak selamanya muda terus, enggak selamanya kuat bekerja gitu. Dan akhirnya di bulan Februari 2020 saya memutuskan bergabung di program ini gitu. Dan setelah itu setelah saya gabung, saya juga nggak tertarik di bisnisnya Bu. Itu nggak tertarik sama sekali di bisnisnya. Karena apa? Karena mungkin dengan kesibukan waktu saya yang harus berangkat pagi, pulang malam setiap hari dari Senin sampai Jumat. Itu saya harus bekerja. Berangkat jam 6, pulang jam 9, 10 itu. Setiap hari Bu. Saya nggak ada waktu untuk menjalankan bisnis ini. Nah, saya tertariknya ketika di bisnisnya itu, oh ternyata banyak orang-orang yang sudah mencapai posisi yang udah sukses, itu kesibukannya sangat luar biasa gitu. Dibandingkan saya itu masih mending ada liburnya, Sabtu Minggu saya bisa libur gitu. Dan akhirnya saya mengenalkan program ini di sela-sela waktu saya sambil bekerja ke teman saya satu kerjaan, ternyata alhamdulillah itu ada yang gabung juga satu persatu dan akhirnya di bulan kedua saya mendapatkan mitra 3 orang itu berikut teman saya juga itu semua dan saya juga nggak langsung percaya bener gak sih gitu kan di sini itu bonusnya ada gitu cair gak gitu kan saya nggak ngajak lagi saya mau mencoba-coba dulu ngajak 3 dulu setelah bonusnya ada turun baru saya mau ngajak banyak orang gitu dan saya akan meluangkan waktu saya ketika saya waktu libur atau pulang kerja itu saya akan mengenalkan program ini terus dan akhirnya alhamdulillah oh ternyata benar bisnis ini ternyata benar ada bonusnya gitu saya ngajak 3 aja dapat 200.000 waktu itu gitu apalagi saya berpikir saya kalau ngajaknya 10-20 itu lumayan juga gitu di bisnisnya itu nah seperti itu Bu nah mungkin kelanjutannya ya baik Pak Arief jadi ya, iya, baik. Jadi dari benar-benar nggak tertarik dan menolak sempat menolak beberapa kali ya, menunda join dan akhirnya nyerah juga karena alasannya karena ingin punya tabungan. Nah sekarang udah jauh lebih tertarik dong dengan bonus di atas 10 juta ya Pak Arief ya? Iya, alhamdulillah Bu. Dan makin tertariknya itu saya selama belasan tahun kerja di pabrik ketika saya itu saya tembus di 5 bulan itu saat seiring berjalannya waktu saya tembus di tim agensi yaitu penghasilannya itu sampai 1.500.000 Bu 1.500.000 5 bulan saya menjalankan program ini saya udah dapat penghasilan 1.500.000 saya pikir kalau setahun 2 tahun sampai belasan tahun mungkin penghasilan saya bisa lebih gitu kan gitu sedangkan saya kerja di pabrik selama belasan tahun itu di bawah 5 juta Bu gaji saya gitu kan itu nah akhirnya saya terus bergerak terus prospek kesana kemari
yang namanya penolakan banyak ya Bu, penolakan lebih banyak daripada penerimaan. Tapi saya nggak begitu nyerah begitu aja. Terus saya prospek sampai alhamdulillah menemukan orang-orang yang tepat. Alhamdulillah di bulan Oktober waktu itu saya tembus di leader agensi di bulan Oktober. Alhamdulillah lumayan penghasilannya itu udah melebihi gaji UMR di Sukabumi ya Bu itu waktu itu. Dan saya makin semangat lagi waktu itu. Saya membina tim sambil prospek pribadi juga. Alhamdulillah tepatnya di bulan Mei 2019 saya tembus di Brown Agency. Itu di Brown Agency ternyata alhamdulillah penghasilannya udah sampai 7 juta di Brown Agency. Dan saya makin semangat lagi Bu, saya makin kejar dan akhirnya alhamdulillah berjalan 1,5 tahun saya udah mempunyai 1 buah kendaraan itu waktu itu alhamdulillah Bu. Nah dari program ini juga gitu dan akhirnya ya baik ya, Bu. Pak Arif. Jadi dari bisnis 3i Networks ini bisa beli kendaraan ya, dari sebelumnya mungkin sudah belasan tahun bekerja mungkin tidak bisa membeli kendaraan impian seperti yang saat ini diwujudkan ya Pak Arif ya. Ya Bu, Ya. mungkin alhamdulillah juga ya itu mungkin nggak nyangka juga gitu selama belasan tahun saya kerja gitu kan boro-boro itu ya buat beli mobil gitu dan akhirnya bisnis ini saya menjalankan bisnis ini dengan sela-sela waktu saya yang sangat sibuk. Ternyata ini mudah dikerjakan karena luar biasa di sini kita kerja tim gitu, nggak kerja sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah dan itu sempat menjadi impian saya pengen beli kendaraan gitu kan. Dengan saya penghasilan sebagai karyawan saya nggak mungkin gitu kan. Tapi akhirnya setelah di posisi Brown Agency seiring berjalannya waktu alhamdulillah saya bisa mengumpulin uangnya dan alhamdulillah bisa beli kendaraan, yaitu tepatnya di bulan Agustus Bu, bulan Agustus 2019 gitu, Ya, Bu. baik Pak Arif. Nah dari pencapaian yang ada ya Bu, selain mungkin, bonus dan selanjutnya halo Pak Arif. Ya, baik. Dari bonus dan pencapaian bonus dan juga bisa membeli kendaraan ya. Apa yang Pak Arif rasakan dari bisnis 3i, menjalankan bisnis 3i Networks ini dengan pekerjaan yang sudah dilakukan 13 tahun lamanya? Apa yang dirasakan yang mungkin memberikan kepuasan tersendiri dari 3i Networks ini? Nah, yang dirasakan saya mungkin selama saya belasan tahun ya kerja di pabrik, mungkin yang namanya pergaulan ya Bu, yang namanya pergaulan mungkin saya sangat minim sekali, sangat terbatas. Karena sehari-hari saya setiap hari itu bergaulnya sama itu-itu aja gitu. Dan yang saya rasakan setelah gabung di sini, alhamdulillah saya menambah banyak saudara gitu. Menambah banyak teman juga dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Itu alhamdulillah semakin bulan itu makin banyak saudara, makin banyak teman. Dan alhamdulillah penghasilannya pun setiap bulan itu bertambah Bu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Ya, baik Pak Arif. Ini yang karena waktu kita terbatas ya, ini yang terakhir. Apa tips sukses untuk mencapai posisi Silver Agency, mulai menaiki posisi demi posisi? Apa saja yang dilakukan oleh Pak Arif ya di sela-sela bekerja saat ini? Apakah masih karyawan juga? Udah berhenti kerjanya Bu. Udah berhenti. Jadi sudah full hard di 3i ya? Udah berhenti kerjanya. Waktu itu saya udah sampai. Ya, baik. Ya. Nah, tips sukses untuk bisa ditiru juga mungkin bisa dibagikan apa saja yang dilakukan untuk mencapai kenaikan posisi sampai ke Silver Agency. Oke, yang penting kita jangan patah semangat. Kita harus terus semangat, yakin kita pasti bisa gitu. Awalnya saya pertama gabung di sini saya nggak yakin juga, tapi ternyata
setelah pola pikir saya kebuka bahwa kita itu nggak mungkin selamanya bekerja terus. Nah, setelah itu alhamdulillah setiap prospek banyak penolakan, itu nggak pernah jadi beban. Itu jadikan motivasi buat saya gitu. Itu aja sih, Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Arif ya. Tanpa sadar waktunya sudah habis dan kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali mau berbagi kisah sukses yang menginspirasi agen-agen 3i pada malam hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Baik, Sobat 3i Networks, dari seorang anak muda ya, dari Bogor, dari Sukabumi yang sudah menceritakan kisah suksesnya bertahun-tahun ya, 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya ternyata, tapi dengan bekerja ya, pergi pagi pulang malam itu menjadi sebuah kebiasaan ya, ada di sebuah area kebiasaan yang dilakukan oleh 90% orang rata-rata. Mereka bekerja pergi pagi pulang malam dan akhirnya usia ya membuat mereka tanpa sadar sudah puluhan tahun dan nggak punya apa-apa ya, tabungan investasi pun nggak punya. Tapi beruntung dengan program yang luar biasa ini bisa memberikan solusi dan memberikan kebebasan waktu, juga kebebasan finansial. Nah, berangkat dari Sukabumi, kita datang kepada satu leader yang juga fenomenal saat ini, mantan penjual kue leker ya. Teman-teman pasti kalau hujan-hujan gini, enak tuh kalau kue leker lewat tuh enak ya, makan anget-anget, minum kopi atau teh, enak sekali. Nah, kisah sukses kali ini datang dari seorang platinum agency, penjual kue leker yang saat ini sudah platinum agency dengan penghasilan di atas 40 juta per bulannya ya, untuk kalau satu ID bisnis. Nah, bagaimana memulai bisnis yang luar biasa di 3i Networks ini, beliau adalah seorang yang begitu sederhana ya, menjual kue leker keliling ya, bukan hanya stay di satu tempat ya. Kita bisa melihat gambar ya di slide ini dengan sepeda motor untuk berjualan kue leker keliling dengan peralatan yang lengkap ya. Dan ini bertahun-tahun ya beliau menjual kue leker ya, karena tidak ada pilihan untuk bisa fight dengan kehidupan ini. Tapi begitu bertemu dengan 3i Networks, beliau juga fight ya, tanpa pengalaman bisnis tentunya, tapi bisa mencapai posisi platinum agency. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja simak langsung dari Jawa Tengah ya, dari Demak. Ini Pak Sugiyar. Selamat malam Pak Sugiyar. Selamat malam, Bu Esther. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sugiyar? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa. Pak Sugiyar gemukan ya sekarang ya? Banyak di rumah ini. Agak Banyak di rumah ya. Ya bagus dong ya Pak ya. Nah Pak Sugiyar bisa menceritakan sedikit saja ya, bagaimana dulu menjadi seorang penjual kue leker keliling ya, berapa penghasilan per harinya dibanding sebelum bertemu dengan 3i Networks ini. Mungkin sedikit kita bernostalgia ke belakang, bagaimana kalau 5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu Pak Sugiyar menjadi seorang penjual kue leker keliling. Silakan Pak Sugiyar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar mitra 3i seluruh Indonesia yang hari ini sangat bahagia ya, karena banyak standby di rumah. Banyak di rumah. 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu 2015 itu saya kenal 3i atau saya mengenalkan 3i. Ya, yang mungkin sebelumnya teman-teman perkenalkan ya, nama saya Sugiyar, sang lekerman itu yang sering dipanggil. Itu sebenarnya sebuah simbol, karena apa? Pada saat saya menjalankan 3i itu masih jualan leker. Asal saya dari Demak, saya merantau di Klaten jualan leker. Mungkin saya akan
flashback ke belakang lagi, sebelum saya menekuni usaha leker, sebenarnya dulunya saya juga namanya swasta ya, katalah pekerja serabutan ya. Saya pernah sih usaha rosok. Kalau di desa juga saya jadi petani, apapun kerjaan saya lakukan. Jadi intinya namanya swasta itu kerja serabutan. Cuma saya menekuni jualan leker itu sudah hampir 10 tahun lebih ya, sejak masih muda. 2005 saya mulai itu. Nah kebetulan 2015 saya mengenal 3i Network itu dari teman Facebook saya ya, Bapak Sugiarto Kurniawan, orang Tangerang, yang nggak pernah ketemu sama sekali sebelumnya. Cuma kalau di Facebook itu akrab ya, akrab. Yang dulunya saya itu iseng-iseng Facebook itu ya cuma untuk iseng-iseng, cuma apa ya, suka Facebookan aja itu. Cuma akrab sama Pak Sugiarto Kurniawan. Waktu itu yang saya tahu Pak Sugiarto Kurniawan itu sering update status, itu bisnisnya banyak. Update status itu. Ya, tapi yang terakhir itu ada yang membuat saya itu menjadi kepo ya, kepo tertarik gitu. Itu program 3i dengan 3 manfaat itu saya kepo. Kemudian saya memberanikan diri untuk masuk ke inbox-nya. Saya nanya sama Pak Sugiarto Kurniawan lewat inbox itu. Itu saya tertarik bisnis Anda, saya gituin kan. Yang mana bisnis saya banyak kan gitu. Itu dengan 3 manfaat. Ya intinya Pak Sugiarto Kurniawan menjelaskan di inbox-nya itu sesuatu yang sederhana. Intinya bergabung di program ini mendapat 3 manfaat. Pertama manfaat insuran, investasi, dan income gitu. Itu karena apa? Pola pikir saya itu kan kepingnya untung ya. Yang saya lihat itu insurannya apabila meninggal di proteksi 21 juta, 21 juta ya. Itu mindset saya kebuka, untung ya kalau meninggal 21 juta. Investasinya bertumbuh, untung lagi, income-nya untung lagi. Nah, kemudian saya yakini bahwa program ini sangat cocok menurut saya. Wah, ini program sangat untung menurut saya itu. Kemudian selang beberapa bulan kemudian saya join, tepatnya Januari 2015 saya join dengan program ini. Dengan tujuan, wah ini sangat layak saya kerjakan. Karena menurut saya, harapan saya nanti kedepannya akan 100% akan saya kerjakan di 3i ini. Ibarat masa depan itu saya tangguhkan di sinilah. Itu ibarat sudah saya tanamkan dari awal. Ya, baik Pak. Ya, Pak Sugiar. Ya, jadi mengenal 3i Networks ini dari Facebook ya Pak ya? Oke, ya. Ya Pak ya. Nah, ya, bagaimana Pak Sugiar sebelumnya hanya berjualan kue leker, bagaimana Pak Sugiar ketika mengenal bisnis ini langsung mulai action, bagaimana caranya supaya mulai action menjalankan bisnis ini? Melakukan cara-cara apa Pak? Ya, pertama saya mencoba bercerita sama teman-teman menurut apa yang saya ketahui. Berarti artinya pada saat kita memulai, apa yang kita ketahui, kita langsung actionkan, kita langsung kerjakan. Berarti artinya pertanyaan di lapangan itu pasti sudah ada ya. Berarti oke lah kita jalankan apa yang kita tahu dengan sederhana. Banyak sekali teman-teman, karena dulu saya pernah merasa minder juga, teman-teman saya para pedagang semua. Ibarat pernah kecil hati, teman-temanku siapa yang saya prospek itu. Ibarat lingkup saya itu sangat kecil waktu itu ya. Sempat minder juga. Cuma saya mencoba bercerita sama teman-teman, ya ada yang join, ada yang tidak, ada yang percaya, yang tidak. Karena waktu itu saya masih jualan leker sambil cerita ke teman-teman, itu saya merasa kesulitan. Banyak nolaknya daripada yang nerimanya ya. Kemudian saya berpikir, introspeksi diri, beralih. Kemudian saya mencoba lewat online juga, lewat Facebook, lewat
apapun caranya, apapun media saya lakukan itu dengan konsisten. Ya, Sehingga baik Pak. akhirnya, oke. Ya, baik Pak. Dan setelah berproses ya tentunya belajar dan kemudian action, ya penolakan pasti ada ya Pak ya, tapi seperti yang Pak Sugiyar bilang tadi bahwa dilakukan dengan konsisten dan fokus kepada yang mau saja. Nah, bagaimana Pak Sugiyar eh, pengalamannya ya ketika sudah mulai mengalami perubahan hidup yang drastis di 3i Networks ini, ya mungkin bisa digambarkan bagaimana rasanya menikmati kehidupan yang saat ini sudah sukses dibanding yang dulu. Kalau seandainya nggak membuat keputusan untuk segera berproses di bisnis ini, tentunya nggak mudah untuk bisa sukses mencapai platinum agency tentunya. Sama seperti bagaimana bertahan hidup, berjualan kue leker menembus panas, hujan, dan juga belum tentu tantangan-tantangan lainnya. Tapi apa yang Pak Sugiyar rasakan ketika sudah mulai berhasil di 3i Networks ini dibanding kehidupan yang dulu, Pak? Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Masih kayak mimpi, Bu. Yang jelas untuk keluarga sendiri, anak istri itu sangat senang sekali ya. Karena apa? Saya punya pengalaman buruk, Bu. Itu pada saat anak saya dulunya minta jajan, minta ini, minta itu, saya cuma janji. Cuma janji. Nah, sekarang alhamdulillah bisa katakanlah nuruti anak ya, bisa katakanlah mewujudkan impian anak juga. Itu salah satu kebanggaan. Ya, baik Pak. Jadi sudah bisa mewujudkan apapun yang anak-anak keluarga inginkan, sudah tidak menjadi kendala lagi ya Pak ya, seperti narik duit terus di ATM nggak pernah habis-habisnya ya Pak ya. Dan kira-kira berapa sih Pak, berapa tahun Bapak berjuang di bisnis 3i Networks ini untuk mencapai platinum Pak? Juli 2019 saya mencapai platinum agensi. Jadi artinya Januari 2015 saya join, Juli 2019 saya mencapai platinum agensi. Hampir 5 tahun Bu ya? Ya, betul Pak. Nah, baik. Tips sukses apa yang Bapak lakukan untuk berproses ya naik posisi demi posisi hingga menjadi platinum ya, karena kan banyak juga yang untuk naik posisi tim agensi, leader agensi bronze saja mungkin berjuangnya sulit. Nah, langkah-langkah praktis, langkah-langkah yang paling mudah apa saja yang dilakukan oleh Pak Sugiyar tentunya untuk bisa naik posisi Pak? Oke, mungkin saya lebih menekankan ke prinsip sukses ya, prinsip sukses. Karena apa? Banyak sekali kegagalan itu bukan datang dari luar ya, kegagalan sering datang dari diri sendiri. Saya sering bilang prinsip sukses. Prinsip sukses itu pada saat kita sudah mengambil keputusan untuk sukses, apapun yang terjadi, negatif-negatif di luar sana kita abaikan. Saya yakin banyak sekali negatif-negatif yang akan menghancurkan langkah kita, impian kita. Yang penting kita lakukan apa yang terbaik menurut sistem. Lakukan terus yang terbaik untuk mitra-mitra. Mentalitas tuh ya, mental dalam diri sendiri harus kita lakukan. Dan yang sudah diajarkan para leader-leader yang sudah sukses kita ikuti arahannya. Baik itu yang diadakan training atau yang lain ya. Seperti itu Bu. Mentalitas untuk diri sendiri itu penting untuk melangkah jauh lebih baik. Iya baik Pak. Jadi artinya kita perlu untuk meningkatkan kualitas diri ya Pak ya, dan juga memiliki mental seorang pengusaha ya yang nggak gampang menyerah dengan keadaan ataupun dengan kesulitan ya Pak. Nah, apa yang ingin Pak Sugiyar mau sampaikan kepada agen-agen 3i pada malam hari ini supaya mereka tetap bertahan atau tetap setia dengan proses ya untuk mencapai posisi-posisi selanjutnya Pak? Oke,
mungkin untuk saat ini baru ramai-ramainya ya di rumah saja. Sebenarnya itu simbolis untuk kita bisa merasakan kayak orang kaya sebenarnya itu loh. Berarti sesuatu kesulitan yang kita idolakan kayak orang kaya banyak di rumah. Artinya kita bisa memiliki bisnis yang bisa kita kerjakan. Untuk teman-teman, oke lah kita tetap berproses, tetap kita konsisten. Konsisten itu kadang sekali terhalang oleh negatif-negatif di luar sana ya. Gitu. Ya saya sendiri lebih menekankan ke edukasi Bu ya, edukasi katakanlah mengikuti training itu harus kita tekankan lagi terus ya. Training yang diakan leader-leader di sekitar kita itu. Kebetulan saya pribadi konsisten mengikuti katakanlah katakanlah training leadership yang saya ikuti sekarang kayak leader kita Pak Afria, LSC ada, kayak Pak Samuel ada, namanya leadership SAM. Itu sangat penting untuk membentuk mentalitas kita, sikap kita berbunyi. Ya, baik Pak. Artinya kita juga perlu untuk memposisikan diri mulai memiliki sikap yang baik ya, baik terhadap leader, terhadap program 3i Networks ini sendiri, terhadap bisnis, terhadap perusahaan, dan juga terhadap teamwork kita yang ada. Ya, baik Pak Sugiyar, ini karena durasi waktunya sudah tanpa sadar sudah 8 lewat 10 menit ya, hampir 10 menit ya, saya memberikan waktu untuk Pak Sugiyar bisa memberikan closing statement yang bisa memberikan semangat bagi semua agen-agen 3i dan partisipan pada malam ini. Silakan. Untuk mitra-mitra 3i seluruh Indonesia tetap semangat, satukan visi sampai ke tujuan. Visi kita apa sih? Misal kita kepingin memiliki penghasilan di 3i, berapa yang kita inginkan? 10 juta per bulan, ayo kita kejar, jangan sampai pernah berhenti. Pak, saya kepingin 100 juta per bulan, oke, di 3i bisa kita lakukan, bisa kita capai. Berarti artinya sesuatu impian yang kita butuhkan. Misal kita kepingin 10 juta per bulan, 10 juta per bulan, untuk apa sih? Untuk biayai anak-anak kita. Berarti artinya impian dan kebutuhan itu harus setara, Bu. Untuk kita untuk melangkah lebih mantap ke depannya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugiyar. Jadi ini teman-teman closing statement yang sangat simpel sekali ya, miliki impian dan juga kerjakan bisnis ini dengan yang terbaik yang bisa kita kerjakan ya tentunya. Ya, kerjakan yang mudahnya dulu, step by step tentunya kita akan bisa. Terima kasih Pak Sugiyar untuk waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi kisah sukses, dan sampai kita bertemu di kesempatan berikutnya. Go Crown. Go Crown. Baik, Sobat 3i Networks, terima kasih untuk Pak Sugiyar, Pak Frans, dan juga Pak Arif.